Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Untuk materi pelajaran hari ini yaitu pengolahan bahan pangan macam-macam daging. Adapun tujuan pembelajarannya adalah: 1. Siswa dapat mengidentifikasikan ciri-ciri daging yang segar. 2. Siswa dapat membedakan macam-macam daging sesuai karakteristik daging seperti daging sapi, daging kerbau, daging kambing, dan daging babi. Minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang bahan pangan daging ayam dan telur. Mudah-mudahan kalian masih ingat bagaimana ciri-ciri dari macam-macam daging ayam dan bagaimana cara memilih daging ayam dan telur yang baik. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang macam-macam daging yang berasal dari hewan berkaki 4. Sebelum kalian mengolah makanan dari bahan dasar daging, kita harus mengetahui dulu bagaimana ciri-ciri daging yang baik. Di sini bisa kita lihat, yang pertama adalah daging berwarna segar sesuai dengan jenis daging. 2. Daging harus bingkas, yaitu jika daging ditekan akan cepat kembali ke semula atau seperti semula. 3. Beraroma segar sesuai jenis dagingnya. 4. Tekstur daging kenyal dan padat. 5. Permukaan daging lembab. 6. Tidak banyak mengandung air. Sekarang kita lihat karakteristik dari daging. Yang pertama adalah daging sapi. Berwarna merah segar, tekstur daging kaku dan padat, lemak ada yang padat dan ada yang berbentuk serat. Lemak berwarna kuning kekuningan, aroma segar daging sapi. 2 adalah daging kambing. Warna merah muda, lemak berwarna putih tipis, serat lebih halus dari daging sapi, mempunyai aroma khas yaitu berbau perengus. 3 adalah daging kerbau, warna merah tua, serat lebih kasar dan padat, lemaknya berwarna putih, permukaan daging lebih padat. Yang keempat, daging babi, warna merah muda atau cenderung seperti warna dari daging ayam. 2. Aroma menyengat. 3. Permukaan daging lembab. 4. Lemak berwarna putih dan sulit dilepas karena menempel pada daging. 5. Daging lebih lunak dari daging sapi atau dari kambing. Kemudian keenam, serat-seratnya samar atau renggang. Nah, di sini bisa kita lihat bagan dari daging sapi. Bagian-bagian dari daging sapi kalau kita lihat bermacam-macam, seperti ada daging punuk, khas dalam, khas luar, bagian gandik, sengkel, paha depan, dan lain sebagainya. Nah, bagian-bagian tersebut akan digunakan sesuai dengan jenis masakan atau makanan yang akan dibuat. Berikutnya adalah bagian-bagian yang tadi ada di dalam bagan daging sapi. Ada daging punuk. Nah, biasanya ini digunakan untuk makanan khas Nusa Tenggara Timur, yaitu syei namanya. Kemudian brisket atau sandung lamur, ini biasanya untuk olahan soto, rawon atau asem-asem. Kemudian bagian cak atau sampil, ini biasanya untuk membuat sup bisa, kemudian semur
atau adonan bakso serta rendang. Kemudian paha depan atau forseng ini biasanya untuk membuat adonan bakso. Kemudian iga biasanya untuk membuat hidangan yang berkuah seperti sup iga atau sop kondro dari Makassar. Kemudian tenderloin atau khas dalam ini biasanya diolah menjadi steak. Kemudian ada sirloin atau khas luar, ini biasanya juga untuk membuat steak. Kemudian yakiniku, sukiyaki atau sabu-sabu. Kemudian flank atau samcam merupakan bagian yang digunakan untuk membuat sup atau semur. Ram, cam atau tanjung ini biasanya untuk daging yang dipanggang atau digoreng atau dibuat tumis atau oseng-oseng serta membuat sate. Ron atau gandik ini biasanya sangat cocok untuk membuat empal, dendeng, dan rendang. Kemudian sengkel, ini bagian betis sehingga sangat cocok untuk membuat sup soto atau juga membuat adonan bakso urat. Terima kasih kalian sudah melihat dan memperhatikan PowerPoint ini. Semoga PowerPoint ini dapat menambah pengetahuan kalian tentang bahan pangan daging seperti macam-macam daging, cara memilih daging yang baik, karakteristik dari macam-macam daging. Setelah itu kalian jangan lupa untuk mengerjakan tugas 3 yang ada di Google Classroom ini. Jawabannya di komentar pribadi. Semoga kalian sukses.